Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya rumit. Matematika. Tapi tunggu dulu, konsep yang satu ini tuh ada di mana-mana, ngebentuk dunia kita dari jalan raya sampai internet. Langsung aja kita mulai dengan sebuah tantangan. Coba bayangin ya, titik-titik ini adalah kota-kota. Dan garis-garisnya itu pilihan jalur buat masang kabel fiber optik yang super mahal. Nah, pertanyaannya simple. Gimana caranya nyambungin semua kota ini, tapi pakai kabel sependek mungkin, biar hemat gitu loh. Nah, buat mecahin masalah tadi, kita perlu bahasa yang pas buat ngomongin peta koneksi ini. Di dunia matematika, peta kayak gini namanya graf. Kalau grafnya kebanyakan koneksi, jadinya malah boros. Ada jalur-jalur yang muter-muter doang, nggak efisien. Nah, ini yang kita sebut siklus atau cycle. Tapi, coba deh kita pangkas semua yang mubazir itu. Hasilnya, kita dapat sebuah struktur yang super efisien, yang namanya pohon. Jadi, intinya di sini nih, pohon itu dia nyambungin semua titik, tanpa ada satupun jalur yang sia-sia. Nggak ada pemborosan sama sekali. Nah, ini kan persis banget sama yang kita cari buat masalah jaringan kabel tadi. Oke, kita naik level ya. Masalahnya, di dunia nyata kan nggak sesimpel itu. Setiap jalur, setiap koneksi pasti ada biayanya. Entah itu jarak, biaya konstruksi, atau apapun. Nah, graf yang tiap koneksinya punya nilai atau bobot, ini kita sebut graf berbobot. Dan tujuan akhir kita adalah nemuin yang namanya pohon merentang minimum, atau minimum spanning tree. Intinya, satu-satunya konfigurasi pohon yang total biayanya paling murah. Yang bikin ini keren adalah ternyata ada cara sistematis buat nemuin solusi paling efisien ini. Nggak peduli jaringannya segede atau serumit apapun. Ada resepnya. Dan resepnya itu ada dua. Dua strategi yang cerdas banget. Kita bisa bayangin kayak ada dua tipe orang. Pertama, ada algoritma prim, si pembangun. Dia mulai dari satu titik, terus pelan-pelan ngembangin jaringannya. Terus yang kedua, ada algoritma Kruskal, si pemburu diskon. Dia nggak peduli mulai dari mana, yang penting sikat dulu semua koneksi paling murah. Oke, kita lihat dulu cara kerjanya si pembangun, alias algoritma prim. Cara kerjanya itu intuitif banget loh. Bener-bener kayak kita nanam pohon dari satu biji, terus selalu nambahin cabang baru yang paling dekat dan paling murah. Langkah pertama, kita cari dulu mana koneksi yang biayanya paling murah di seluruh graf. Ketemu, jalur antara 1 dan 2 biayanya cuma 10. Oke, ini jadi fondasi awal pohon kita. Nah, sekarang kita udah punya titik 1 dan 2 yang nyambung. Langkah selanjutnya gimana? Kita lihat semua jalur yang keluar dari 1 dan 2 ke titik-titik yang belum terhubung. Dari semua pilihan itu, mana yang paling murah? Oh, ternyata jalur dari 2 ke 6. Sip, kita ambil itu. Dan proses ini diulang terus. Lihat lagi dari jaringan yang udah ada, cari koneksi termurah ke titik baru, tambahin. Terus, sampai semua titik, semua kota akhirnya terhubung. Simpel kan? Sekarang kita lihat si pemburu diskon alias algoritma Kruskal. Caranya beda banget. Dia nggak mulai dari satu titik. Langkah pertamanya justru bikin daftar semua kemungkinan koneksi, terus diurutin dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Logikanya gampang banget. Dia tinggal comot aja koneksi dari urutan teratas di daftarnya, ambil yang paling murah, terus yang kedua termurah, dan seterusnya. Tapi, ada satu aturan super penting. Dia boleh nambahin koneksi, asalkan koneksi itu nggak bikin siklus. Ingat kan jalur yang mubazir tadi? Nah, ini dia contohnya. Di daftar kita, koneksi antara 1 dan 4 itu urutannya selanjutnya. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita tambahin, titik 1 dan 4 kan jadi punya 2 jalur. Mereka udah nyambung lewat titik 2 dan 6. Ini namanya bikin siklus, boros. Jadi, koneksi 1,4 ini kita tolak. Lanjut ke koneksi termurah berikutnya di daftar. Dan ajaibnya, meskipun cara mereka beda banget, satu membangun pelan-pelan, satu lagi berburu diskon, keduanya sampai pada hasil akhir yang sama persis. Solusi paling optimal dengan total biaya 105. Oke, jadi ini semua bukan cuma soal angka dan titik di atas kertas ya. Ini tuh soal logika tersembunyi yang jadi dasar dari banyak banget sistem efisien yang kita pakai tiap hari. Mikirin cara ngebangun jalan tol dengan aspal seminimal mungkin? Pakai ini. Ngerancang jaringan listrik atau pipa air biar hemat biaya? Pakai ini juga.
Bahkan paket data yang membawa konten ini ke layar Anda itu juga pakai prinsip yang sama untuk mencari jalur paling efisien. Keren kan? Ini jadi pengingat buat kita semua sih, bahwa dunia kita ini isinya jaringan yang saling terhubung. Dan kadang, solusi terbaik, jalur yang paling efisien, itu justru bukan yang kelihatan paling jelas di awal. Kita cuma perlu tahu cara melihat strukturnya.